Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah masih berikan kita nikmat sehat. Allah masih berikan kita nikmat sempat. Dan yang tak kalah pentingnya adalah Allah masih berikan kita nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita sudah bisa meninggalkan aktivitas kita masing-masing menuju rumah Allah yang kita cintai ini, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni melaksanakan ibadah Jumat. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada khutbah kali ini khatib mengajak kita semua, termasuk diri khatib sendiri yang menyampaikan, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi mata kita masih melihat, selagi telinga kita masih mendengar, selagi tubuh kita ini sehat walafiat, marilah setiap waktu, setiap saat kita isi waktu yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah
dan berusaha semaksimal mungkin menghentikan semua larangan Allah. Dan jangan sampai nanti ketika ajal sudah datang kepada kita masing-masing, ketika malaikat maut sudah menghampiri kita, kita belum siap, kita belum menjadi orang muslim yang sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu meninggalkan alam yang fana ini sebelum jadi orang muslim yang sebenarnya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Adapun judul khutbah kita hari ini, nasihat Rasulullah kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah memanggil sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Lalu Rasulullah memberi nasihat kepada Abu Dzar ini, dan mudah-mudahan nasihat Rasulullah ini juga menjadi nasihat untuk kita semuanya. Apa nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar ini, kaum muslimin? Yang pertama adalah jadadas safinata fa innal bahra amiq. Hai Abu Dzar, perbaharuilah perahumu, karena lautan yang kamu tempuh sangat dalam sekali. Apa arti nasihat ini, kaum muslimin? Mantapkan niat kita masing-masing, mantapkan nawaitu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita perbuat di dunia ini, dasarilah dengan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidak kami perintahkan kamu itu beribadah, kata Allah, kecuali ikhlas dalam melaksanakannya. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci dari diterimanya atau tidak diterimanya suatu amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada nawaitu kita masing-masing. Walaupun pekerjaan kita itu besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak dilakukan dengan ikhlas, Allah tidak akan membalas apa yang kita perbuat. Dan sebaliknya, walaupun pekerjaan kita itu kecil dalam pandangan manusia, tapi kita ikhlas, betul-betul ikhlas melaksanakannya, luar biasa pahala yang Allah berikan kepada kita. Ikhlas kaum muslimin. Di suatu riwayat ada 3 kelompok nanti di akhirat ditanya oleh Allah. Orang kelompok-kelompok ini datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku adalah kelompok-kelompok orang yang mati syahid, berjuang menegakkan agama, membela bangsa dan negara. Aku mati syahid, ya Allah. Apa kata Allah kepada kelompok ini? Kamu adalah orang-orang yang pembohong, kamu adalah orang-orang yang pendusta. Kamu berjuang, kamu berjihad supaya kamu dikatakan pahlawan.
di hatimu tidak ada keikhlasan. Bayangkan saja kaum muslimin, besar pekerjaannya, besar tantangannya, tapi kalau tidak ikhlas, Allah cap kita sebagai seorang yang pembohong. Kelompok-kelompok orang-orang yang alim juga datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, aku adalah orang-orang yang alim, kuajarkan ilmu kepada orang lain, sehingga orang yang tidak mengerti, memahami, mengerti apa yang aku sampaikan. Apa kata Allah kepada kelompok ini? Kamu adalah orang-orang yang berbohong. Kamu adalah orang-orang yang pendusta. Kamu mengajarkan ilmumu kepada orang lain supaya kamu dikatakan orang alim, supaya kamu dikatakan orang pintar, supaya kamu dikatakan orang hebat. Di hatimu tidak ada keikhlasan. Ajarkanlah ilmu kita kepada orang lain, kaum muslimin. Tanamkan keikhlasan di hati kita masing-masing. Orang yang dermawan juga datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kami adalah kelompok-kelompok orang yang dermawan, kami bantu ini, kami bantu itu, kami dermawan, ya Allah. Apa kata Allah kepada kelompok ini? Kamu adalah orang-orang yang pendusta. Kamu membantu itu, kamu membantu ini, supaya kamu dikatakan orang-orang yang pemurah, supaya kamu dikatakan orang-orang yang dermawan. Di hatimu tidak ada keikhlasan. Kita bantu ini kaum muslimin, kita bantu itu, apapun kita keluarkan untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang terpenting daripada itu adalah tanamkan keikhlasan di hati kita masing-masing. Kuncinya adalah ikhlas. Makanya pesan ini sangat berarti sampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar. Tanamkan keikhlasan di hati kita masing-masing. Kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesan yang kedua Rasulullah kepada Abu Dzar, wa khazazada kamilan fa inna as-safara ba'id. Hai Abu Dzar, carilah perbekalan yang lengkap, karena perjalanan yang kamu tempuh sangat jauh sekali. Ini juga nasihat kepada kita kaum muslimin. Karena kita ini ibarat berjalan, masih panjang perjalanan kehidupan manusia. Kita baru berada di alam dunia. Masih ada alam yang namanya alam barzakh. Ketika itu kita kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada namanya yaumul hisab. Banyak. Ada namanya yaumul mizan. Panjang perjalanan hidup kita ini kaum muslimin. Jadi jangan kira kita hanya hidup di dunia saja. Panjang perjalanan hidup kita. Makanya kata Rasulullah, ibarat dunia ini dengan akhirat, tak banyak kita masukkan telunjuk kita ke dalam lautan. Air yang tertinggal di telunjuk kita itulah dunia. Sementara air laut yang tertinggal itulah akhirat. Jadi sangat tidak sebanding kehidupan dunia ini dengan kehidupan yang abadi di akhirat. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin, boleh kita bekerja, boleh kita berusaha sesuai dengan skill dan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan profesi yang kita geluti. Tetapi ketika panggilan Allah datang kepada kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, di masjid, di mushola, dimanapun terdengar oleh telinga kita masing-masing, hentikan sejenak aktivitas kita dulu. Memang yang azan di masjid, di mushola itu adalah seorang muazin.
Tapi pada hakikatnya yang memanggil kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memanggil kita 5 kali sehari semalam. Kadang-kadang banyak kita yang salah dalam hidup ini. Kalau atasan kita yang memanggil, bos kita yang memanggil, orang-orang penting yang memanggil kita, cepat kita datang. Dengan berbagai macam persiapan cepat kita datang. Tetapi kadang-kadang panggilan Allah memanggil kita sehari semalam 5 kali. Dipanggil kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Apa alasan kita? Nantilah. Nanti kan waktu kan masih panjang. Tahu tak kaum muslimin, ketika kita lalai dalam panggilan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu ajal datang kepada kita, apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu, marilah kita perbanyak bekal untuk hari esok di akhirat. Kemudian renungkanlah surat As-Sajdah ayat 12. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Apa kata orang-orang yang menyesal nanti di akhirat? Dia datang kepada Allah sambil menangis. Ya Allah, Engkau telah berikan kami pendengaran, Engkau telah berikan kami penglihatan, semuanya telah Engkau berikan kepada kami, tapi kami lalai kepadamu ya Allah. Oleh sebab itu farji'na, kembalikan kami lagi ke dunia. Na'mal sholihan, niscaya kami akan beramal soleh sebanyak-banyaknya. Inna muqinun, sungguh kami yakin denganmu ya Allah. Ini Allah gambarkan dalam surat As-Sajdah ayat 12. Begitu menyesalnya nanti orang-orang yang tidak memperdulikan waktu hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Allah tingkatkan iman kita. Allah tingkatkan ketakwaan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah hindari kita dari berbagai macam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Camkanlah kaum muslimin, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma' faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim a'malana wa ajalna bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullah akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar. Allah